Kisah ini berawal pada tahun 1935 Masehi. Seorang pejabat kepala lembaga, de Oude Indigedienst, in Nederlandse Indie, atau kepala dinas kepurbakalaan pemerintah Hindia Belanda yang bernama William Stutterheim. Ketika William Stutterheim bersama rekan-rekannya yang bekerja di Dinas Purbakala sedang melakukan observasi di situs-situs kuno di wilayah Jawa Timur. William Stutterheim dan rekan-rekannya menemukan dua buah plat tembaga kuno yang bertuliskan dengan gaya aksara dan bahasa Kawi atau bahasa Jawa yang digunakan pada masa silam. Berdasarkan keterangan dari William Stutterheim, yang merupakan seorang ahli sejarah dan seorang epigraf atau ahli tata bahasa kuno, yang tertulis pada kedua buah plat tembaga yang beraksara dan berbahasa Jawa Kawi. Diperkirakan kedua pelat tembaga itu dibuat pada hari ke-6 Kresna Paksa, bulan Baisaha tahun 844 Saka, atau bertepatan pada tanggal 20 April tahun 922 Masehi. Kedua buah pelat tembaga tersebut dibuat ketika wilayah Nusa Jawa kuno dipimpin seorang raja yang bernama Sri Maharaja Rakai Layang Dyah Tulodong, Sri Sajjana Sanmatanuraga, Utunggadewa, atau yang lebih dikenal dengan Dyah Tlodong, yang merupakan raja dari kerajaan Medang Mataram generasi ke-15. Dari keterangan kedua pelat tembaga yang telah dialih bahasakan oleh William Stutterheim, yang kemudian disempurnakan oleh Profesor Boehari, seorang pakar sejarah dan epigraf Indonesia. Dua pelat tembaga yang terdiri dari 25 baris tulisan, yang tertulis sejak zaman Kerajaan Medang Mataram, berisi tentang Jayapatra, atau berisi mengenai hukum keputusan pengadilan tentang kependudukan di zaman Medang Mataram. Kedua pelat tersebut menceritakan tentang, pada masa silam, hiduplah seseorang laki-laki dari warga Kerajaan Medang Mataram yang bernama Sang Danadi. Sang Danadi adalah seorang penduduk yang hidup dan tinggal di Desa Warudu Kidul, yang menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Medang Mataram. Secara bentuk fisik, Sang Danadi sedikit berbeda dengan penduduk Desa Warudu Kidul pada umumnya. Sang Danadi memiliki warna kulit sedikit terang dan mempunyai bentuk mata agak sipit. Pada suatu hari, Sang Danadi telah kedatangan seorang tamu yang merupakan Samgat Manghuri, atau pejabat petugas pajak di era Kerajaan Medang Mataram yang bernama Wukajana. Begitu melihat Sang Danadi, pejabat kerajaan yang bernama Wukajana langsung menuduh Sang Danadi adalah Wangkilalan atau warga orang asing. Wukajana berkata bahwa Sang Danadi adalah orang dari kerajaan Hemir yang terlihat dari ciri bentuk fisiknya. Atas tuduhan sebagai Wangkilalan atau orang asing, yang ketika itu orang asing dalam struktur lapisan masyarakat Nusantara kuno menempati kasta Melekca atau kasta urutan nomor 6. Sehingga, akan dibebani untuk membayar pajak lebih tinggi daripada Wangyukti atau warga pribumi Mataram. Atas tuduhan sebagai warga asing, Sang Danadi tidak terima dengan sangkaan dari Wukajana, sang pejabat Samgat Manghuri. Kemudian, Sang Danadi melaporkan tuduhan dari Wukajana dan mengadukan tuduhan itu kepada Sang Pamdat Padang, atau Hakim Pengadilan Kerajaan Mataram yang bernama Empu Bhadra. Mendapatkan laporan dari Sang Danadi atas tuduhan dari Wukajana, Empu Bhadra yang menjadi kepala hakim kerajaan segera mengusut tuntas peristiwa yang melibatkan Sang Danadi dan Wukajana. Pertama-tama Empu Bhadra yang menjadi kepala pengadilan kerajaan, segera memanggil keluarga Sang Danadi. Ayah, ibu, kakek dan nenek Sang Danadi untuk dipanggil menuju balai persidangan. Para petugas pengadilan kerajaan memeriksa dengan teliti dan seksama keluarga Sang Danadi. Mereka diperiksa satu persatu dirunut dari kakek dan nenek, untuk memastikan apakah ada unsur asing yang mengalir dalam darah Sang Danadi. Tidak sampai di situ, Empu Bhadra yang menjadi kepala pamgat atau hakim pengadilan kerajaan juga memanggil warga Desa Warudu, Desa Grey,
warga desa Kahuripan dan warga desa Paninglaran yang berada di sekitar desa tempat tinggal keluarga Sang Danadi, untuk menjadi saksi di pengadilan. Namun setelah pengadilan melakukan pemeriksaan yang ketat, seksama tegas dan berwibawa, Hakim Empu Badra memutuskan bahwa Sang Danadi benar-benar Wang Yukti atau pribumi asli Mataram. Atas putusan dari Hakim Pengadilan, maka besaran pajak yang dibebankan Sang Danadi tidak sebesar yang diminta oleh petugas pajak kerajaan. Sebagai pegangan, Hakim Empu Badra memberikan surat sakti tanda keputusan yang diberikan kepada Sang Danadi, bahwa Sang Danadi benar-benar warga pribumi Mataram. Surat itu bertanggal 6 hari Kresna Paksa, bulan Baisaha, tahun 844 Saka atau 20 April tahun 922 Masehi. Akan tetapi atas keputusan Pengadilan Kerajaan Mataram, Wukajana yang menjadi Samgat Manghuri atau petugas pajak kerajaan tidak terima. Di kemudian hari Wukajana menyuruh rekannya yang bekerja di petugas pajak, yang bernama Pamariwa, untuk mendatangi lagi rumah Sang Danadi. Ketika berjumpa dengan Sang Danadi, Pamariwa langsung menuduh Sang Danadi bukan warga pribumi tetapi orang Hemir. Sang Danadi yang tersinggung, kemudian mengadu lagi ke pengadilan kerajaan. Tanpa mengulur waktu, Hakim melayangkan surat panggilan kepada Pamariwa untuk datang menuju sidang gugatan. Namun Sang Pamariwa tidak datang untuk memenuhi sidang gugatan pengadilan. Dilayangkan kedua kali surat kepada Pamariwa untuk panggilan yang kedua. Untuk kedua kalinya Sang Pamariwa tidak datang memenuhi panggilan pengadilan. Atas ketidakhadiran Sang Pamariwa di sidang gugatan, maka Samgat Juru Imadandar, atau Hakim Pemutus Perkara, memutuskan untuk memenangkan Sang Danadi di pengadilan yang kedua. Dan Sang Pamariwa diberi hukum sanksi atas kasus duhilatan, atau kasus perbuatan menuduh yang tidak disertai berdasarkan bukti.